Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengajak pemerintah daerah dan seluruh pihak untuk bersinergi dalam menjaga kualitas daerah aliran sungai atau DAS dari berbagai bentuk pencemaran. Hal tersebut disampaikan Direktur Pengendalian Pencemaran Air dan Lingkungan KLHK Lukmi Purwandari saat menggelar sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran air di daerah aliran sungai Bengawan Solo. Dikatakan ada 16 kabupaten atau kota yang dilewati Sungai Bengawan Solo. Di antaranya ada yang masuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. KLH sudah menghitung beban pencemaran yang dihasilkan seharinya. Nanti di daerah Wonogiri, Sukoharjo, Klaten itu sampai dengan Karanganyar. Ini masih harus mengurangi beban pencemarannya. Jadi dari limbah domestik harus diolah dulu, dari peternakan harus diolah dulu sebelum masuk ke sungai. Overload atau gimana? Overload ya? Gimana? Kelebihan. Iya, maksudnya daya tampungnya, misalnya kalau di Klaten daya tampungnya kan cuma 51 kilo BOD, ya, kilo BOD per hari, 51,68 kilo BOD per hari. Kenyataannya yang masuk 516,75 kilo per hari BOD-nya. Karena itu harus dikurangi. Lukmi menyebut meski daya tampung masih tinggi di beberapa daerah, perlu dikurangi tingkat pencemaran yang masuk ke Sungai Bengawan Solo. Untuk yang masuk wilayah Jawa Tengah seperti Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri hingga Karanganyar. Intinya limbah dari berbagai sumber tersebut harus dikelola terlebih dahulu sebelum masuk sungai. Sementara itu, anggota DPR Pusat Endang Srikarti Handayani dalam kesempatan tersebut mengungkapkan dari 4 kabupaten yang menjadi daerah pemilihannya, yakni Klaten, Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo. 3 kabupaten diantaranya masuk daerah yang dilewati Sungai Bengawan Solo dengan beban pencemaran yang tinggi. Kegiatan ini merupakan bentuk kepeduliannya sebagai wakil rakyat bagaimana berupaya membantu pemerintah mengurangi pencemaran air yang masuk ke Sungai Bengawan Solo dengan menghadirkan elemen masyarakat. Sosialisasi supaya bisa menyelamatkan air, supaya tidak tercemar, terus juga caranya untuk limbah-limbah itu tidak dibuang ke kali yang akan mengakibatkan pada saat banjir dan bisa membahayakan manusia. Itu tidak hanya manusia saja, tetapi tanaman-tanaman yang akan dari hulu ke hilir, ya, banjir ke sawah-sawah itu juga akan mengakibatkan pembahayaan dengan padi-padi yang kita makan. Nah, ini tidak hanya air di kali, pembuangan limbah dibuang ke kali saja. Industri-industri itu pun, ya, itu juga yang harus disadarkan untuk tidak membuang limbah-limbah yang membahayakan itu ke kali, sehingga biarlah kali ini harus bersih dan harus dibiasakan seperti dulu lagi. Ini bisa bermanfaat. Sekarang ini air sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Caleg incumbent Partai Golkar ini berharap kegiatan sosialisasi ini dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dapat terjalin sinergitas bersama untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, utamanya yang masuk ke sungai.